Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM 24173828. Saya sedang berkuliah di Universitas 19 November atau yang biasa disebut USN. Kali ini saya sedang mengerjakan tugas dari dosen pengampuh, yaitu Ibu Rosti SPD MPD, yang mana mata kuliah Ibu Rosti adalah penjas adaptif. Sebelum saya memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu penjas adaptif. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penjas adaptif. Penjas adaptif adalah salah satu metode pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kemampuan motorik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pendekatan ini bertujuan agar semua siswa tanpa terkecuali dapat mengikuti aktivitas jasmani yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Penjas adaptif menyesuaikan program pembelajaran dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa sehingga mereka dapat berpartisipasi dan aman dan efektif. Program ini juga membantu siswa untuk mengoreksi atau memperbaiki kondisi fisiknya, melindungi diri dari kondisi yang memperburuk keadaan, serta meningkatkan kemampuan motorik dan kebugaran fisik. Sehingga secara progresif, selain itu, pendidikan jasmani adaptif bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial sehingga dapat berinteraksi dan berperilaku secara optimal dalam lingkungannya. Singkatnya, penjas adaptif adalah pendidikan jasmani yang didesain khusus agar mereka dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial sesuai potensi mereka. Terima kasih. Itulah tadi pengertian dari penjas adaptif. Sekarang kita melaju ke poin kedua, yaitu tujuan penjas adaptif. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tujuan penjas adaptif. Tujuan pendidikan jasmani adaptif adalah untuk membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau kelainan fisik mampu psikis agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial secara optimal. Pendidikan fisik adaptif juga bertujuan membantu anak berkebutuhan khusus mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai hidup sehat, serta memberikan terapi dan rehabilitas melalui pendidikan gerak. Selain itu, pendidikan jasmani adaptif membantu meningkatkan kualitas kesegaran jasmani, membangun sikap positif terhadap aktivitas jasmani, dan menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, dan rasa tanggung jawab agar mereka dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar mereka. Baik, itulah tadi tujuan pendidikan jasmani adaptif. Baik, kita melaju ke poin ketiga, yaitu peran guru dan orang tua dalam pendidikan jasmani adaptif. Sangat penting dan sentral untuk keberhasilan pembelajaran, khususnya bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Guru bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran penjas adaptif dengan cara yang kreativitas dan menyenangkan agar siswa dapat mengembangkan potensi fisik dan motorik secara optimal. Guru juga berperan dalam membimbing siswa agar berpartisipasi motoriknya secara optimal, dalam membimbing siswa agar aktif dalam beraktivitas gerak sesuai dengan kemampuan mereka, sekaligus menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan kerjasama. Ya, baik, itulah tadi peran guru dalam pendidikan adaptif jasmani. Baik, itulah tadi penjelasan tentang peran guru dan orang tua dalam
dalam pendidikan jasmani adaptif. Baik, langsung saja kita melaju ke poin selanjutnya, yaitu pada materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya pada Down syndrome. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak yang menderita Down syndrome. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra di kromosom 21 yang menyebabkan berbagai karakteristik fisik dan keterlambatan perkembangan pada penderitanya. Ciri fisiknya meliputi wajah datar, hidung kecil, leher dan kulit berlebihan, mata yang miring ke atas, dan lipatan kulit khas kelopak mata, ukuran kepala, telinga, dan mulut kecil, serta otot yang rendah sehingga otot lemah dan perkembangan motorik terlambat. Anak penderita Down syndrome juga menunjukkan keterlambatan perkembangan kognitif, bahasa, kesulitan dalam mengontrol perhatian dan perilaku, serta keterlambatan dalam berbicara dan kemampuan motorik. Meski demikian, perkembangan mereka bisa optimal jika mendapatkan dukungan yang tepat. Selain itu juga mereka bisa mengalami masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penyakit bawaan, dan gangguan tiroid. Itulah tadi pengertian tentang penyakit Down syndrome. Kita akan melaju ke poin kedua, yaitu baik, langsung saja kita melaju ke poin selanjutnya, yaitu tentang dukungan pendidikan inklusif untuk siswa dengan Down syndrome. Dukungan pendidikan inklusif untuk siswa dengan Down syndrome meliputi penyediaan lingkungan belajar yang ramah, asik, dan sangat menyenangkan, mendukung agar mereka dapat berpartisipasi bersama siswa lainnya di kelas reguler. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama dengan modifikasi kurikulum dan investasi sebagai kebutuhan siswa, sehingga mereka bisa belajar sesuai kemampuan dan perkembangan masing-masing. Selain itu, pendidikan inklusi menekankan integrasi sosial, mengurangi stigma, dan meningkatkan penerimaan teman sebaya. Dukungan lain berupa layanan tambahan seperti terapi, wicara, topik, okurasi, dan intervensi perilaku juga sangat penting. Sangat penting untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Down syndrome, program pendidikan individual IEV yang dirancang secara kolaboratif antara guru, orang tua, dan profesional kesehatan memastikan kebutuhan khusus siswa terpenuhi secara optimal. Baik, penting juga adanya unit layanan disabilitas di sekolah yang membantu memfasilitasi pembelajaran, menyediakan media, alat bantu, serta melakukan deteksi intervensi dini. Komitmen dari pemerintah dan dukungan psikologis bagi orang tua juga menjadi faktor kunci keberhasilan anak, yang dimana pendidikan inklusif bagi anak-anak Down syndrome agar mereka tumbuh mandiri dan maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, itulah tadi poin ketiga yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu cara kita menilai kemajuan akademik dan sosial Down syndrome. Baik, dalam menilai kemajuan sosial akademik siswa dengan Down syndrome memerlukan pendekatan hal yang holistik dan individual sebagai pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam aspek akademik, penilaian difokuskan pada pencapaian kompetensi yang disesuaikan, misalnya penguasaan materi yang lebih sederhana dan pemahaman konsep dasar dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan guru dan orang tua,
serta dokumentasi hasil pembelajaran guru sangat perlu untuk memberikan waktu dan metode pembelajaran yang kreatif agar siswa dapat memahami materi secara optimal. Untuk aspek sosial, penilaian dapat dilakukan berdasarkan perkembangan interaksi siswa dengan teman sebaya dan guru. Peningkatan keterlibatan guru sangat penting dalam kegiatan kelompok serta kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan sekolah. Penggunaan rutinitas yang terstruktur dapat menguatkan secara positif menjadi strategi penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa yang terutama Down syndrome. Penilaian juga dapat dilakukan melalui program pendidikan individual dalam buka kurung IEV yang membuat target pembelajaran dan perkembangan yang disesuaikan, yang dievaluasi secara berkala dengan mendukung kolaborasi antara guru dan orang tua dan tenaga profesional. Dengan cara ini, kemajuan siswa Down syndrome dapat dimonitor secara lebih efektif dan komprehensif. Baik, langsung saja kita melangkah ke poin selanjutnya. Baik, kita melaju ke poin selanjutnya, yaitu cara kita mendidik anak yang mengalami Down syndrome. Mendidik anak penderita Down syndrome memerlukan pendekatan yang sangat khusus. Dengan cara kita harus sabar, terstruktur. Pendekatan yang sabar, terstruktur, dan disesuaikan dengan kemampuan anak serta kebutuhan mereka agar suasana hati mereka tetap senang dan mereka pasti akan merasa nyaman. Berikut ini cara efektif dalam mendidik anak Down syndrome. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat pendek agar lebih mudah dipahami. Komunikasi sebaiknya dilakukan dengan jelas dan konsisten. Baik, kita melanjut ke poin kedua, yaitu menggunakan gambar dan alat peraga visual karena anak Down syndrome umumnya memiliki ingatan visual yang sangat baik. Kita lanjut ke poin yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan dengan bermain bersama agar suasana hati mereka tetap terjaga dan tetap merasa aman, serta memberikan dorongan dan pujian saat mereka berhasil agar menumbuhkan rasa semangat di hati mereka untuk tetap belajar. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ajarkan secara bertahap dan berulang-ulang dengan urutan yang jelas agar anak mudah mengingat, memahami. Kita lanjut ke poin berikutnya. Sering-seringlah menghubungi mata saat mengajar untuk meningkatkan perhatian anak, agar perhatian anak tetap tertuju kepada guru atau yang disebut sebagai tenaga pendidik. Kita lanjut ke poin berikutnya. Berikan aktivitas yang memicu interaksi sosial seperti bermain peran dan bergaul dengan teman-teman sebaya agar mereka dilatih bersosialisasi. Kita lanjut ke poin berikutnya. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran di rumah untuk melanjutkan pengajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih khusus untuk anak-anak yang mengalami gejala penyakit Down syndrome. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terapkan metode pembelajaran yang melibatkan stimulasi motorik, kognitif, sosial baik melalui permainan edukatif seperti puzzle dan aktivitas motorik kasar, misalnya lempar tangkap bola atau bermain bola. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu berikan dukungan
profesional dan terapis fisik, terapi wicara, dan terapi okupasi jika diperlukan. Dengan pendidikan yang sangat konsisten, penuh dan kasih sayang, dan dukungan yang tepat, anak penderita Down syndrome dapat berkembang optimal secara fisik, intelektual, dan sosial. Baik, itulah tadi materi yang saya berikan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pemaparan materi yang kelima, yaitu contoh kegiatan harian yang mendukung perkembangan anak Down syndrome. Berikut contoh kegiatan harian yang dapat mendukung perkembangan anak dengan Down syndrome. Yang pertama, bermain, peragakan, dan katakan. Melakukan permainan yang melibatkan gerakan sederhana dan kata-kata agar anak dapat belajar nama benda dan komunikasi secara visual. Yang kedua, belajar mencocokkan gambar dan objek nyata, mengajarkan anak mengenali dan mengasosiasi gambar dengan aktivitas atau bentuk keseharian mereka untuk meningkatkan pemahaman dan kesenangan diri mereka sendiri. Baik, yang ketiga, memainkan sambung kata, melatih kemampuan berbahasa dengan permainan kata yang disusun bergantian untuk penguasaan dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas santai sambil makan cemilan, mengajarkan keterampilan sehari-hari, mereka mengganti pakaian boneka atau menyisir rambut boneka sambil berlatih ucapan dan komunikasi. Baik, yang kelima, berolahraga, melakukan aktivitas fisik, mengajarkan keterampilan sehari-hari seperti berenang, menari, atau olahraga beregu untuk menjaga kebugaran, meningkatkan koordinasi, motorik, dan mengembangkan kemampuan sosial. Yang keenam, melatih aktivitas motorik halus, melatih keterampilan tangan melalui bermain puzzle, menyusun balok, atau mewarnai untuk membantu kemampuan fisik dan koordinasi. Baik, yang ketujuh, bermain sosial efektif, melibatkan anak dalam kelompok permainan agar lebih terlatih bersosialisasi dan berinteraksi. Dengan kegiatan ini tidak hanya membantu perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak penderita Down syndrome, tetapi juga membantu pelajar untuk belajar menjadi menyenangkan dan penuh kasih sayang. Baik, langsung saja kita lanjut ke poin ke-6. Baik, langsung saja kita ke poin selanjutnya, yaitu cara menangani anak Down syndrome yang sedang tantrum. Untuk menangani anak penderita Down syndrome yang sedang tantrum atau mengalami krisis, beberapa cara efektif yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik, karena reaksi orang tua sangat mempengaruhi suasana hati anak. Semakin tenang orang tua, maka semakin cepat anak bisa menenangkan emosinya. Yang kedua, alihkan perhatian anak dengan mengajak mereka melakukan kegiatan yang disukai seperti bermain di luar rumah, bernyanyi, atau bermain-main favorit yang disukai anak Down syndrome. Yang ketiga, beri instruksi yang jelas dan sederhana tentang apa yang bisa dilakukan anak setelah mengucapkan perasaan seperti gambar ekspresi wajah untuk menunjuk bagian tubuh yang tidak nyaman. 5. Berikan waktu dan ruang kepada anak untuk menenangkan diri tanpa memaksa agar anak merasa aman dan diperhatikan. Yang keenam, bila tantrum sangat kuat dan merugikan diri sendiri, konsultasikan dengan psikolog atau dokter
terapi dan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan memberikan obat jika diperlukan. Yang ketujuh, menggunakan terapi musik agar suasana hati anak yang sedang kacau dapat tenang sebagai sarana menenangkan, karena musik dapat mengaktifkan sensorik dan motorik yang membantu mengurangi kecemasan dan perilaku tantrum. Dengan strategi ini, orang tua dapat membantu anak Down syndrome mengelola emosinya agar emosinya tidak semakin bertambah, secara lebih baik mengurangi frekuensi serta intensitas tantrum yang dialami anak. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya yang telah saya bawakan tentang apa itu penjas adaptif, dan materi yang saya bawakan tentang anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak yang menderita penyakit Down syndrome, dan cara-cara mengatasi anak yang baik. Itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.